Ini berlokasi antara Rinca dan Komodo. Rinca itu paling dekat dengan Flores dan Komodo paling jauh dari Flores, dan Pulau Padar antara Rinca dan Komodo. Dan Padar itu menjadi sesuatu yang sangat indah akhir-akhir ini sejak 10 tahun yang lalu. Jadi kita lihat ada Pulau Komodo paling barat, lalu ada Pulau Padar di tengah, dan ada Pulau Rinca. Sedangkan Labuan Bajo ada di paling timur. Nah, ini Pulau Rinca, persis di tengah-tengah, bentuknya mirip dengan kelelawar. Dan juga seperti pulau yang di bawah lautnya ada gunung api zaman dahulu dan mungkin dulu pernah meletus sehingga menghasilkan itu bentuk-bentuk seperti gunung vulkanik. Nah, ini penampakan dari Google Map dalam bentuk 3 dimensi. Dan tampak ada bukit-bukit, ada lembah, dan ada pantai-pantai di Pulau Padar ini. Nah, sejak 1980, Pulau Padar telah ditentukan dan diumumkan sebagai warisan UNESCO, warisan dunia UNESCO, dan juga bangsa Indonesia, terutama pemerintah Indonesia, sudah mendeklarasikan mengenai Taman Nasional Komodo sebagai salah satu taman nasional yang dilindungi di Indonesia dengan total lokasi 220.000 hektar. Ya, kita sudah tahu Taman Nasional Komodo terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Pulau Gili Motang, dan beberapa pulau di sekitar wilayah itu. Lalu ada beberapa binatang yang dilindungi, terutama Komodo dragon atau biawak komodo. Terus ada Komodo monitor lizard, gold ring snake, dan green snake. Nah, kalau Anda yang ingin pergi ke Labuan Bajo dari Denpasar, dari Surabaya, dan dari Jakarta, ada penerbangan dari Jakarta ke Labuan Bajo. Ada juga penerbangan dari Surabaya ke Labuan Bajo. Ada juga penerbangan dari Denpasar ke Labuan Bajo. Kalau Anda dari luar negeri, itu bisa mengambil salah satu penerbangan dari 3 kota tersebut. Anda akan sampai ke Bandar Udara Internasional Komodo di Labuan Bajo. Lalu Anda bisa mencari kendaraan di kota Labuan Bajo, kendaraan lokal, dan bisa pergi ke berbagai tempat seperti hotel, di penginapan, dan berbagai macam fasilitas akomodasi yang bisa Anda temukan di kota Labuan Bajo. Perjalanan dari bandara ke berbagai macam area di Labuan Bajo itu bisa dengan menyewa mobil, juga membayar sepeda motor, atau juga dengan taksi. Dan Anda bisa dapat menemukan semuanya itu di pintu keluar airport. Bisa juga Anda mengontak travel agent dan hotel-hotel di Labuan Bajo untuk menjemput Anda di Bandara Komodo. Lalu kalau Anda ke Padar, Anda bisa berangkat dari Marina Waterfront Labuan Bajo menggunakan berbagai macam bentuk speedboat
atau berbagai macam kapal wisata dengan berbagai fasilitas dan berbagai macam harga. Ada yang paket 1 hari, ada paket 3 hari, ada paket 1 minggu. Dengan demikian harganya juga berbeda-beda menurut lamanya waktu. Nah, ini adalah Marina Waterfront Labuan Bajo. Di sini tersedia berbagai macam kapal dan speedboat dari segala jenis ukuran dan berbagai macam daya tampung penumpang yang bisa dibayar untuk kita berpergian ke Pulau Padar, Pulau Komodo, atau Pulau Rinca. Harganya bervariasi sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan kepada Anda. Dan perjalanan laut dari Labuan Bajo ke Pulau Padar kurang lebih 1 jam untuk speedboat dan 2,5 sampai 3 jam untuk kapal yang lebih besar dengan kecepatan normal. Nah, inilah bentuk dari Pulau Padar. Sebenarnya yang paling utama dari Pulau Padar itu adalah keindahan alaminya, terutama bentuk pulaunya, bentuk pantainya yang sangat-sangat unik, yang merupakan penampakan dari gunung-gunung vulkanik. Dan juga ada pantai yang berwarna putih, ada pantai berwarna abu-abu dan hitam, ada juga pantai yang berwarna merah muda atau pink beach. Di Padar juga Anda bisa melihat rumputan hijau, terus ada juga rusa-rusa di Padar, ada laut yang biru dan bersih, terus juga terumbu karang, dan terutama juga sunsetnya yang sangat indah. Ada banyak fasilitas turis yang bisa dapat Anda temui di Pulau Padar. Itu kapal-kapalnya yang sangat bagus, bersih, dan banyak fasilitas makan minum, tempat tidur di dalamnya yang bisa Anda nikmati. Di Pulau Padar itu sendiri ada toilet, ada kantor untuk pembelian tiket, ada kursi-kursi untuk bersantai-santai, ada tangga-tangga, ada speedboat, Anda juga bisa snorkeling, ada papan informasi dan berbagai macam souvenir yang bisa Anda beli di penjual-penjual lokal yang datang ke situ untuk menjual souvenir lokal asli dari Flores. Dan yang paling utama dari Pulau Padar itu adalah keindahannya, keindahan naturalnya. Dan begitu banyak orang yang mau datang ke Pulau Padar untuk berfoto, untuk menikmati keindahan pulau, untuk mendaki gunung, untuk melihat rusa, dan berbagai macam hal-hal yang sangat menarik di Pulau Padar di Labuan Bajo. Karena pulau ini sangat-sangat unik. Dan yang paling menarik dari Pulau Padar itu adalah Pink Beach. Pink Beach ini dibentuk karena ada banyak terumbu karang di sana yang berwarna merah. Nah, ketika dihancurkan oleh ombak, terumbu-terumbu karang ini menjadi pasir-pasir yang berwarna pink. Nah, itulah yang membuat terjadinya Pink Beach di Pulau Padar ini. Dan kita lihat di sini ada kontras antara musim hujan dan musim kemarau. Di musim kemarau, rumput-rumputnya kering dan berwarna kecoklatan, dan di musim hujan, rumput-rumput dan pohon-pohon menjadi sangat hijau, sehingga keseluruhan pulau itu menjadi kelihatan sangat hijau dan indah.
Sebenarnya dua-duanya indah, di musim panas juga indah, di musim kering juga indah. Dan kalau kita pergi di musim panas dan musim kering, itu dua-duanya menjadi sesuatu yang unik. Jika Anda ingin naik ke puncak Pulau Padar, ada 818 anak tangga yang harus Anda lewati, terus dilanjutkan dengan pendakian ke puncak bukit melalui jalan setapak yang tersedia. Jika Anda ingin mencapai puncak bukit, Anda membutuhkan waktu sampai 20 sampai 30 menit untuk mencapai puncak. Dan tentu saja kita akan merasa capek, tetapi akan menjadi sangat terbayarkan kalau Anda sudah sampai di puncak. Itu pemandangan sungguh sangat indah. Ada 10 hal yang bisa Anda nikmati di sana, dan itulah 10 alasan kenapa kita harus mengunjungi Padar. There's sunsets, beauty, nature, sea, hiking, snorkeling, swimming, healing, or shipping. Itu ada di antara 10 hal yang kita bisa nikmati di Pulau Padar. Anda membutuhkan energi yang cukup, karena mendaki itu akan membuat Anda menjadi capek, berkeringat, dan nafas Anda akan menjadi ngos-ngosan. Tetapi kecapean itu akan terbayar ketika Anda sampai mencapai di puncak bukit ini. Karena sepanjang Anda memandang, yang Anda lihat hanyalah keindahan yang luar biasa. Dan keindahan Padar itu satu-satunya di dunia. Tidak ada di tempat lain kecuali di Padar. Itu makanya orang menyebut Padar itu adalah sekeping surga yang turun di Indonesia bagian timur, terutama di Labuan Bajo. Dapat dikatakan bahwa pariwisata di Pulau Padar masih relatif baru dan segar. Padar itu sendiri baru mulai dikenal sekitar tahun 2015 atau 10 tahun lalu. Dan awal mulanya hanya sedikit orang yang pergi ke Pulau Padar, karena tidak ada informasi apapun sebelum itu mengenai keindahan Pulau Padar. Dan sampai sekarang, sejak dahulu kala, tidak ada satu orang pun yang tinggal di pulau itu. Karena itulah informasi tentang Pulau Padar menjadi sangat sedikit. Nah, inilah keindahan-keindahan yang bisa Anda nikmati di Pulau Padar. Dan begitu banyak artis, orang-orang dari dalam negeri, turis lokal, turis internasional, mancanegara datang ke Pulau Padar untuk sekedar menikmati keindahan alam yang luar biasa ada di sana. Dan sejak banyak foto yang orang posting di Instagram, di Facebook, semakin banyak orang yang datang ke Pulau Padar ini. Tidak ada satupun tempat di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Pulau Padar. Pulau Padar itu tidak ada bandingannya, hanya ada satu-satunya di dunia ini, tidak ada di tempat lain. Itulah sebabnya pariwisata, para turis, pelancong dari seluruh dunia datang ke sini untuk mengalami dan menikmati keindahan alam Pulau Padar. Dan untuk menikmati Pulau Padar, entah itu di siang hari waktu musim panas atau musim kering, atau di siang hari pada musim hujan, Anda harus menyiapkan beberapa hal. Itu air tentu saja, topi, arloji, Ray-Ban, sepatu itu yang paling penting, terus payung untuk melindungi Anda dari panas ketika
musim kering dan melindungi Anda dari hujan ketika musim basah. Dan ketika Anda mendaki, diharapkan Anda bisa membawa serta tongkat, karena tongkat itu sangat dibutuhkan ketika Anda mendaki ke puncak Padar.